Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillah, di pertemuan ke-11 sekarang, kita masih membahas tentang teknik integral. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang partial fraction atau integral untuk fungsi rasional. Nah, di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang teknik integral yang lain, yaitu integral trigonometri. Mari kita cek. Baik, ketika bicara tentang integral trigonometri, maka ada kaitannya tentang suatu fungsi sinus, kosinus, sektan, dan sebagainya. Nah, di kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba untuk mengerjakan suatu bentuk fungsi yang mana fungsinya itu terdiri dari sinus dan kosinus yang kemudian berpangkat. Hingga pada kesempatan kali ini, ya, dengan product of powers of sinus and cosinus. Artinya, sinus dan kosinus yang berpangkat. Di mana ada syaratnya, yaitu angka atau bilangan M dan N ini adalah non-negative integer atau bilangan bulat non-negatif. Jadi harus dipastikan bahwa bilangan ini adalah suatu bilangan yang positif atau nol. Jadi tidak boleh di sini adalah bilangannya negatif. Ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita akan membagi menjadi 3 kasus ya, atau 3 kondisi. Nah, kondisi yang pertama yaitu jika M di sini adalah odd. Apa itu odd? Itu ganjil ya. Dimana kemudian kita bisa menuliskan dalam bentuk M-nya itu sebagai 2K plus 1 ya. Sehingga memastikan bahwa M itu adalah suatu bilangan ganjil. Sehingga di sini untuk N-nya dia bisa genap dan juga bisa ganjil. Tetapi yang menjadi fokusnya di sini adalah M di sini adalah suatu bilangan ganjil. Kemudian ingat lagi tentang rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga bisa diubah ke dalam bentuk sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, di sini bentuk sin ya, yang pangkatnya itu negatif, suatu bilangan ganjil, maka diubah menjadi sin 2K plus 1. Ya. Satunya ini ya, bisa dirubah menjadi sin X. Ya. Sedangkan di sini sin pangkat 2K di sin kuadrat X dipangkatkan lagi dengan bilangan K. Nah, barulah kemudian sin kuadrat X ini disubstitusi dengan satu bilangan yaitu 1 min cos kuadrat X dipangkat K. Nah, itu teknik yang kemudian kita bisa lakukan untuk bentuk yang pertama. Ya, dengan ciri-ciri bahwa M-nya itu adalah bilangannya ganjil. Ya, kemudian dengan mengubahnya ke dalam bentuk identitas trigonometri. Oke, supaya lebih paham, kita coba dengan contoh. Nah, kasus pertama, nah misalnya contohnya adalah kita bisa lihat di sini. Sin pangkatnya adalah satu bilangan ganjil, yaitu 5. Nah, kebetulan contoh kasus di sini, cos-nya itu pangkatnya ganjil juga ya. Nah, ini bisa ganjil, bisa genap untuk cos-nya. Tetapi yang dipastikan di sini bahwa sin-nya adalah satu bilangannya. Maka 5 ini bisa diubah ke dalam bentuk 2 kali 2 plus 1, di mana K-nya itu adalah 2. Sehingga di sini kita bisa ubah menjadi sin pangkat 5x. Ya. Jadi diuraikan menjadi sin pangkat 2x, dipangkatkan lagi 2, sin x. Ya. Nah, di sini barulah kita bisa ubah menjadi sin kuadrat x ini menjadi 1 min cos kuadrat x dipangkatkan 2 dikali sin x. Nah, sehingga bentuk yang awal tadi, sin pangkat 5x menjadi 1 min cos kuadrat x dipangkatkan lagi 2 jadi sin x. Kemudian dikali dengan cos pangkat 3 cos x dx. Nah, seperti itu. Kita tuliskan di sebelah sini ya, bentuk yang tadi kita peroleh. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Apa yang bisa kita sederhanakan? Ya, yaitu kemudian kita akan memisalkan di sini ya. Harus ada yang kita substitusi. Nah, kebetulan di sini yang kita substitusi adalah bentuk cos x-nya yang kita ibaratkan dengan u untuk supaya memudahkan dalam proses integralnya. Ya, dengan u, suatu bilangan u. Maka ketika variabelnya berubah dari x menjadi u, ya, kemudian integralnya juga harus berubah jadi du per dx. Ya. Kalau kita turunkan u-nya sehingga diperoleh menjadi du per dx sama dengan min sin x. Sehingga dx ini bisa ubah jadi du
ya dibagi min sin x, ya, sehingga nanti ini saling menghilangkan supaya lebih jelas. Oke, bentuknya kan diubah menjadi seperti ini, ya, sehingga nanti sin ini dan sin ini hilang, ya, menjadi satu, ya, kemudian negatifnya bisa ke depan, kemudian semuanya jadi fungsi dalam u, ya. Negatif integral 1 min u pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 dikali u pangkat 3 du. Nah, ini dijabarkan dulu, ya. Jabarkan dulu. Jadi 1 min 2 u pangkat 2 ditambah u pangkat 4. Oke. Kemudian dikali u pangkat 3 du. Nah, ini kita masukkan, ya, dikali masuk u pangkat 3 jadi u pangkat 3 min 2 u pangkat 5 ditambah u pangkat 7. Ya, kemudian masing-masing kita integralkan dengan integral yang biasa karena sudah dalam bentuk yang sederhana. Jadi 1 per u pangkat 4 min, nah ini jadi sepertiga, ya, u pangkat 6 ditambah 1 per 8 u pangkat 8. Ya. Nah, kita tuliskan, biasanya kita tuliskan yang paling kiri adalah suatu suku dengan variabel yang derajatnya paling tinggi, ya. Jadi u pangkat 8, ya, min 1 per 8 u pangkat 8 ditambah 1 per 3 u pangkat 6 min 1 per 4 u pangkat 4 ditambah c. Ya. Setelah itu kita kembalikan lagi u-nya tadi menjadi bentuk awal, yaitu pemisalan sama dengan cos x. Nah, menjadi bentuk seperti ini, ya. Nah, ini untuk kasus yang pertama, di mana simpang M-nya itu adalah suatu bilangan yang ganjil. Selanjutnya, kasus yang kedua, ya, masih dalam bentuk yang sama, tapi yang membedakan di sini adalah jika M-nya adalah suatu bilangan genap, even, ya, genap, dan kemudian N-nya adalah suatu bilangan ganjil atau odd, ya. Sehingga di sini kita ubah N-nya, ya. N-nya kita ubah ke dalam bentuk 2K plus 1. Ya, 2K plus 1. Di cos pangkat N X, ya, cos X pangkat N, ya. Jadi cos X pangkat 2K plus 1. Ya, sehingga diubah menjadi cos X pangkat 2 dipangkatkan diubah lagi menjadi suatu identitas trigonometri. Ya. Oke, udah diperoleh bentuk seperti ini, ya, sehingga nanti sama dengan kasus yang pertama, ya. Setelah diubah menjadi seperti ini, ya, kemudian kita sederhanakan dan diintegralkan substitusi. Kita terbalik kasusnya, ya. Kalau tadi u-nya misalnya cos-nya, sekarang u-nya adalah sin x, ya. Itu menjadikan perbedaan untuk kasus yang kedua, ya, karena di sini yang bilangan pangkat yang ganjilnya ada di cos, ya. Oke, supaya lebih jelas kita lihat di contoh soal berikut. Ya, untuk kasus yang kedua, misalnya Bapak punya integral sin pangkat 2x cos x pangkat 3. Oke, dx. Nah, kita bisa lihat di sini cos-nya, ya, dia pangkatnya ganjil. Sehingga diubah, ya, ke dalam bentuk 2 kali 1 ditambah 1, ya. Kemudian cos pangkat 3 atau cos x pangkat 3 itu sama dengan berarti cos x pangkat 2 kali 1 tambah 1. Nah, 1 ini bisa dihilangkan, ya. Sehingga di sini, ya, kita punya, ya, cos pangkat 2. Cos x pangkat 2 dikali cos x. Nah, cos kuadrat x ini bisa berubah menjadi 1 min sin kuadrat x, ya, cos x. Nah, seperti itu, ya. Nah, baru ganti ke integral di sini, ya. Jadi integral, ya, sin kuadrat x dikali 1 min sin kuadrat x. Ya, jadi yang diubahnya adalah cos pangkat 3x, ya. Ini tetap sin kuadrat x-nya, ya. Ini yang ininya berubah menjadi ini. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, ya. Kemudian sebelum disederhanakan, kita simplifikasikan dengan u-nya sama dengan sin x. Ya. Kemudian diperoleh, diturunkan u-nya jadi du per dx dengan cos x. Nah, setelah itu, ya, kemudian kita masukkan ganti sin-nya dengan u. Diperolehlah bentuk integral u pangkat 2, ya, dikali 1 min u pangkat 2, kemudian dikali cos x du per cos x, ya, diperoleh dari sini. Sehingga cos x-nya ini bisa hilang,
Sehingga jadilah bentuk integral U pangkat 2 dikali 1 min U pangkat 2 du. Oke, ini tinggal kali masuk, jadi integral U pangkat 2 min U pangkat 4 du. Nah, setelah diperoleh bentuk seperti ini, ya, maka kita integralkan. Jadi 1/3 U pangkat 3 min 1/5 U pangkat 5 di plus C. Bukunya kita kembalikan lagi ke dalam bentuk tadi ya, pemisalan ini, sin X. Jadi adalah 1/3 sin pangkat 3X, ya, kemudian min 1/5 sin pangkat 5X plus C. Nah, itu untuk kasus yang kedua. Sangat mudah ya. Nah, teman-teman juga bisa dipelajari untuk bentuk-bentuknya seperti ini, tinggal mengetahui mana kasusnya, kasus yang pertama atau kasus yang kedua. Nah, sekarang kasus yang terakhir. Kasus yang terakhir, yaitu di mana bahwa di sini kita bisa melihat ya, bahwa kasus yang ketiga ini, kedua-duanya M dan N ini ya adalah satu bilangan yang ganjil. Both ya. Jadi M dan N ini adalah dua-duanya adalah satu bilangan yang satu bilangan yang genap ya, satu bilangan yang genap even ya. Nah, ketika bilangan yang genap, maka diubah ke dalam bentuk ini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2 ya. Cos kuadrat X jadi 1 plus cos 2X per 2. Oke. Supaya lebih paham, maka baiknya kita lihat ke contoh ya. Oke, kita berikan contoh untuk kasus yang ketiga. Misalnya di sini kita punya integral sin pangkat 2x dikali cos pangkat 2x dx. Ya. Maka ingat, tadi kita ubah cos 2x, kita punya di ya, makin ingat bahwa cos 2x itu sama dengan 1 min 2 kali sin kuadrat x. Ya. Karena inilah asal muasal dari pemisalan yang tadi. Ya, sin kuadrat x itu menjadi 1 min cos 2x per 2. Ya, misalkan dari sini. Nah, sama pun untuk yang untuk yang bentuk cos kuadrat x ya. Ini diperoleh dari bentuk cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Jadi cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Ya, jadi pemisalan ini ya diperoleh dari sini ya. Ini harus diingat-ingat oleh. Oke, baik. Selanjutnya kita punya bentuk sin kuadrat x ini, cos kuadrat x ini ya. Maka ubah ya fungsi integran yang ada di sini ke dalam bentuk pemisalan yang tadi kita peroleh. Sehingga jadi integral ya 1 min cos 2x per 2 dikali 1 plus cos 2x per 2 dx ya. Nah, 2 ini ya, ini kan bisa dilihat ya. Ini kan operannya adalah perkalian, sehingga 2 ini juga bisa dikalikan langsung ya penyebutnya. Jadi seperempat. Nah, seperempat ini keluar ya, bisa keluar dari integralnya atau fungsi integralnya. Nah, sehingga yang tersisa adalah 1/4 integral 1 min cos 2x dikali 1 plus cos 2x. Ingat bentuk ini. Bentuk dari 1 min cos 2x dikali 1 plus cos 2x. Nah, ingat bahwa A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini juga berubah ke dalam bentuk seperti itu. A-nya di sini adalah 1, B-nya di sini adalah cos 2x. Maka berubah menjadi 1 kuadrat min cos kuadrat 2x. Ya. Jadi diubah ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini cos kuadrat 2x. Ya. Jadi kita punya cos kuadrat x. Ya, cos kuadrat 2x. Nah, untuk cos kuadrat 2x dia berubah x-nya menjadi jadi 1 plus cos 4x per 2. Ya, dalam bentuk seperti ini. Ya, diambil dari sini. Oke, jika sudah bentuk seperti ini, ya, oke, kita sederhanakan lagi. Ya, sederhanakan. Ini kan ada dua suku, ya, satu penyebut, maka bisa dipecah jadi 1/2 ditambah setengah cos 4x. Ya, maka kita ubah menjadi integral 1 min setengah min setengah cos 4x dx. Ya. Nah, ini kan bentuk seperti ini sangat mudah kita integralkan. Ya. 1/4. Ya, kemudian kita sederhanakan dulu ini 1 min setengah jadi setengah. Ya. Sehingga kita integralkan lebih mudah. Setengah integralnya
setengah X, kemudian setengah cos 4X, ya cos 4X adalah integralnya, ya, jadi 1/4 sin 4X. Nah, masing-masing kan bisa dikalikan. Oke, 1/4 tambah seperempat dikali setengah X, ya, kita punya jadi 1/8X, ya, kemudian di sini, ya, kita punya jadi ini 1/8, kemudian dikali 1/4 jadi 1/32 sin 4X plus C. Nah, itu ya untuk kasus-kasus yang kita bisa peroleh untuk integral fungsi trigonometri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.